Anthony sudah melepas semua pakaian yang melekat di badannya. Sekarang dirinya sudah sama polosnya dengan Siren. Menaiki ranjang dan langsung mencumbu bibir gadis yang sangat dia cintai. Tangannya sudah mengusap lembut ke seluruh permukaan kulit lembut Siren, membuat sang gadis menggelinjang kegelian di sela-sela cumbuan mereka. Yang aku sayang banget sama kamu, aku janji gak bakal ninggalin kamu. Tatapan mata Anthony sangat lekat menatap sang pujaan hati. Tapi aku takut Kak, nanti gimana kalau aku hamil? Siren masih ragu akan melanjutkan kegiatan mereka ini, tapi dirinya juga tak ingin membuat sang kekasih kecewa. Kakak bakal hati-hati sayang, kakak juga masih kuliah. Tapi kalaupun kamu hamil kakak gak akan kabur. Kakak bakal tanggung jawab karena memang kakak sangat mencintai kamu. Rayu Anthony untuk membuat Siren tak ragu lagi dengannya. Padahal jika memang dirinya sangat mencintai gadisnya, dia tidak akan pernah mau merusak sang gadis dengan dalih untuk menjadi miliknya seutuhnya. Jika dia sangat mencintai Siren, dia akan selalu menjaga dan takkan membuat gadisnya jadi tercela. Siren terdiam, namun beberapa detik kemudian dirinya mengangguk dengan sangat pelan. Anggukan dari Siren seperti lampu hijau bagi Anthony. Dirinya langsung menciumi seluruh permukaan wajah Siren, dan kegiatan mereka berlanjut sampai Anthony sudah memposisikan sang adik kecilnya. Pas di depan permukaan kewanitaan sang gadis, dia menggesekkan pelan dan mulai mendorong pelan ke arah lubang kecil sang wanita. Siren mengernyitkan dahi saat merasakan perih di area kewanitaannya saat Anthony mendorong pelan sang adik kecilnya. Ah, sakit Kak, rintih Siren. Sabar sayang, ini emang bakal sakit tapi nanti bakal hilang kok kalau udah masuk, kata Anthony sambil berusaha memasukkan adik kecilnya ke liang hangat Siren. Ah, sakit Kak, hiks air mata Siren mulai jatuh. Dia merasakan sakit luar biasa saat kemaluannya seperti terbelah saat Anthony memasukkan lebih dalam adik kecilnya ke dalam milik Siren. Ah, sedikit lagi sayang, kamu bisa gigit pundak aku kalau emang sakit banget. Anthony terus memajukan sang adik sampai benar-benar masuk ke area milik Siren dan dia dapat merasakan ada yang mengalir di sela kemaluan mereka. Ada bercak merah yang terlihat saat dia mengecek ke bawah. Siren semakin mengerahkan cengkramannya pada pundak Anthony dan dia semakin terisak saat merasakan sakit dan perih. Di area kewanitaannya, Anthony terdiam untuk menyesuaikan kewanitaan Siren agar siap dulu untuk melanjutkan kegiatan. Sakit ya sayang, maaf ya kakak akan pelan-pelan. Kamu percayakan sama kakak. Siren yang masih menyesuaikan diri dan masih terdengar sesenggukan pun mengangguk pelan. Dan Anthony mulai melanjutkan kegiatan dengan pelan dan mulai menambahkan ritme kecepatannya saat dirasa Siren sudah mulai mampu mengendalikan diri. Setelah kegiatan tersebut Siren dan Anthony tertidur sambil berpelukan di bawah selimut yang masih dengan tubuh yang sama-sama polos. Orang tua Anthony datang tak lama kemudian. Dan mereka tahu anak mereka membawa Siren di dalam kamar. Sarah dan Raka orang tua Anthony membebaskan anak-anaknya untuk melakukan apapun sesuka mereka. Asalkan tak membuat malu keluarga, mereka akan membiarkan kelakuan anak-anaknya yang sudah keluar dari norma tersebut. Siren bangun lebih dulu saat hari sudah mulai gelap dan merasakan beban berat.
Menimpa perutnya, Siren melihat ke bawah dan ada lengan kekar sang kekasih yang masih tertidur lelap di sampingnya. Siren dapat melihat dengan jelas wajah sang kekasih. Alis yang tebal, hidung mancung, dan bibir tebal seksi. Anthony memang sosok lelaki yang tampan. Tak sedikit wanita di kampusnya yang mengidolakan dirinya. Dan Siren merasa beruntung memiliki kekasih seperti Anthony. Dia merasa ada yang sayang dan perhatian padanya. Padahal Siren hanyalah gadis yang kekurangan kasih sayang dari sosok orang tua. Jadi saat bertemu dengan Anthony dan dia dapat menemukan kenyamanan dan perhatian dari pria itu, Siren dapat memberikan segalanya untuk Anthony. Siren salah dalam mengartikan cinta karena dirinya memang tak pernah diajari tentang cinta sejati itu seperti apa. Siren mencoba melepaskan pelukan erat sang kekasih. Dirinya merasa tubuhnya lengket dan ingin mandi sebelum pulang ke rumah sang nenek. Mau kemana yang? 5 menit lagi ya masih nyaman kayak gini. Anthony terbangun saat Siren ingin bangun dari tempat tidur dan memeluk erat lagi tubuh sang kekasih. Aku mau mandi Kak, ini udah malam. Nanti aku dimarahin nenek kalau pulang terlalu malam. Iya sebentar lagi ya, ini lagi ngumpulin nyawa buat sadar. Siren pasrah dan lebih baik memang menunggu prianya puas memeluknya seperti ini. Saat dirasa cukup, Anthony membuka matanya dan mempersilahkan Siren untuk bangun. Siren kesakitan saat menapakkan kakinya di lantai, dan dirinya hampir tersungkur saat merasakan perih yang luar biasa di area kewanitaannya. Kenapa ya? Tanya Anthony sambil duduk di ranjang saat melihat sang kekasih meringis kesakitan. Sakit Kak, ini sakit banget buat jalan, rengek Siren sambil menitikkan air matanya kembali. Maaf, emang sesakit itu ya Yang? Ya udah sini aku gendong kamu sampai ke kamar mandi. Anthony turun dari ranjang dan mengenakan celana boxernya yang tergeletak di bawah lantai. Dan langsung menggendong sang kekasih yang masih polos ke arah kamar mandi. Anthony menurunkan Siren di bathtub kamar mandinya, dan menyalakan air hangat untuk merilekskan tubuh sang kekasih. Bisa mandi sendiri Yang? Anthony bertanya pada Siren yang masih menyamankan diri di bathtub miliknya. Bisa, kakak keluar aja sana. Aku gak mau kakak minta lagi ya. Ini benar-benar masih sakit. Siren merengut sambil melihat sang kekasih. Anthony terkekeh melihat wajah menggemaskan gadisnya, dan dia memilih mencubit pipi sang kekasih dan setelahnya berlalu keluar. Anthony memilih mandi di kamar mandi lantai bawah agar saat Siren selesai, dia juga bisa langsung mengantarkan sang kekasih pulang ke rumah. Beberapa menit kemudian Siren turun dari lantai atas dan mencari Anthony. Dia dapat melihat sang kekasih yang duduk di depan TV. Kak, ayo pulang. Ini udah malam, pasti nenek udah ngomel aku belum pulang jam segini. Ya udah ayo, Anthony berdiri dan langsung menyambar kunci mobil yang tergeletak di meja depannya. Mereka melangkah ke teras bersama dan Siren menanti sang kekasih di depan garasi rumah itu. Dan langsung masuk ke dalam saat Anthony sampai di depannya. Tidak butuh waktu lama untuk mereka sampai di rumah Siren, karena memang rumah mereka tidak terlalu jauh. Saat mobil baru dimatikan, pintu rumah nenek Siren terbuka dan menampakkan seorang wanita paruh baya berdiri di pintu menanti Siren. Dari mana aja kamu Ren? Kok sampai malam baru pulang? Omel nenek Siren saat cucunya sampai di depan pintu.
Siren mendengar omelan neneknya hanya melenggang masuk tanpa menjawab pertanyaan sang nenek. Anton juga langsung meninggalkan kediaman tersebut. Karena memang sang cucu sudah sangat berubah semenjak mengenal Anthony. Sang nenek kemudian menutup pintu dan menguncinya sebelum masuk ke dalam kamarnya sendiri. Percuma menasehati Siren sekarang karena dapat dipastikan kalau Siren takkan mau mendengarkan nasihat sang nenek.